kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagan pembelajaran di buku cetakan ada juga. Bagan pembelajaran itu judul-judul besar. Judul-judul besar nanti dikasih pengertian itu. Nah, di sini nanti Ibu menjelaskan pembelajaran tentang materi A. Kalian di kelompok menyimpulkan pembelajaran dengan menggunakan bagan. Misalnya kan materinya keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nanti kalian masukin perekonomian, kan ada poin-poinnya ya, kayak keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran dan teknologi. Jadi nanti kalian ambil tulis judulnya, bagian 1, terus kalian tulis ekonomi, penawaran, permintaan sama teknologi. Iya, kalian yang bagian 1 itu. Ibu jelaskan, nanti yang Ibu jelaskan itu kalian ulangi lagi, karena yang Ibu jelaskan kayak permintaan, penawaran itu Ibu bacain. Jadi kalian sambil menyimpulkan. Iya, tapi kan oke, yang pertama yaitu materi 1 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran dan teknologi. Ini khususnya kelompok 2 ini diperhatikan ya. Interaksi antar ruang bisa terjadi karena adanya keunggulan dan juga keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing ruang, yaitu hubungan dalam permintaan, penawaran dan juga teknologi. Penawaran dan juga teknologi dengan adanya keunggulan dan keterbatasan pada masing-masing ruang. Yang pertama yaitu permintaan. Permintaan dengan adanya keunggulan yang ada pada suatu ruang, maka tingkat permintaan terhadap keunggulan yang juga pada ruang tersebut juga ingin dimiliki oleh ruang lainnya. Alasannya karena dari inginnya suatu ruang mendapatkan keunggulan tersebut adalah untuk memenuhi keterbatasan yang ada pada ruang tersebut. Itu yang bagian permintaan. Yang bagian penawaran, dengan adanya keunggulan yang ada pada suatu ruang, hal ini akan mendorong ruang tersebut untuk melakukan penawaran terhadap keunggulannya kepada ruang-ruang lain yang ada di sekitarnya. Kegiatan ini akan dilakukan untuk meningkatkan tingkat keunggulan dari ruang pemilik keunggulan tersebut. Selanjutnya yang teknologi. Yang teknologi yaitu suatu alat bantu yang bisa menciptakan keunggulan pada suatu ruang dengan mengurangi biaya produksi dan juga meningkatkan variasi pada hasil produksi. Dengan adanya keunggulan dan keterbatasan pada masing-masing ruang adalah faktor utama untuk mendorong terjadinya interaksi antar ruang. Adanya permintaan dan penawaran terhadap keunggulan dan keterbatasan
ini juga dinamakan sebagai perdagangan antar uang. Perdagangan antar uang. Kemarin sudah dijelaskan belum perdagangan antar uang? Nah, di mana suatu daerah akan berdagang dengan daerah lain dengan tujuan memenuhi kebutuhan yang ada di daerah tersebut dan tidak bisa dipenuhi oleh segala kekayaan yang ada di daerah tersebut. Jadinya terjadinya perdagangan antar daerah. Itu yang bagian A. Yang bagian 2 yang selanjutnya yaitu pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi merupakan semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa aja? Yang pertama yaitu produksi, konsumsi, distribusi, konsumsi. Nah, nanti dijelaskan pengertiannya di kelompok ya. Oke. Itu yang bagian 2, nantinya yang bagian 3. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ada yang tahu peran pelaku ekonomi? Apa? Ada yang bisa jelaskan apa itu peran pelaku ekonomi? Ada yang bisa jelaskan apa itu peran pelaku ekonomi? Peran pelaku ekonomi yaitu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Apa lagi, Agus? Apa peran pengertian pelaku ekonomi? Ya, pengertian pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Yang disebut, yang termasuk kegiatan ekonomi ini tadi ini produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelaku ekonomi ada 4. Ada yang bisa jelaskan? Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen atau perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Keempat, rumah tangga luar negeri. Rumah tangga keluarga itu termasuk konsumen. Nanti yang dijelaskan di kelompok meta sama kelompok amel ya. Dan ini yang 4 ini. Peran pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Yang pertama, peran pelaku ekonomi dalam rumah tangga atau konsumen yaitu
tangga keluarga yang melakukan kegiatan konsumsi mengamankan konsumen. Seperti kita menikmati sekarang pakai baju, makan makanan, itu kita sebagai konsumen. Penyedia produksi atau kalau dari produksi kita seperti menjadi tenaga kerja atau memberi modal dalam kewirausahaan. Yang kedua yaitu rumah tangga produsen atau perusahaan yang memproduksi barang atau jasa sebagai faktor pengguna produksi, seperti yang baju atau makanan yang kita pakai itu yang dihasilkan oleh produsen atau perusahaan. Rumah tangga pemerintah yaitu sebagai apa? Pengatur atau regulator perekonomian di suatu negara, juga sebagai konsumen, dan juga sebagai produsen. Jadi pemerintahan ini bisa jadi konsumen dan produsen, dan juga jadi pengatur atau regulator perekonomian. Yang ketiga yang sebagai selanjutnya yang keempat yaitu rumah tangga luar negeri, juga berperan dalam perekonomian di negara kita. Tentunya bahwa sebuah negara belum tentu bisa memenuhi kebutuhan sendiri, maka memerlukan luar negeri sebagai produsen atau barang. Apa contohnya yang barang yang dikirim dari luar negeri? Atau ya seperti elektronik atau kendaraan ya, ekspor itu apa? Dari Malaysia. Ekspor itu apa? Kalau ekspor itu mengirim produk sendiri atau dari Indonesia keluar. Barang Indonesia apa yang diekspor ke luar negeri? Ya, berarti bahan makanan atau bahan makanan lah ya. Kalau ekspor seperti produk luar yang masuk ke negara kita. Contohnya tadi kayak elektronik atau transportasi. Udah tadi penjelasan singkat tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang peran suatu ekonomi dalam suatu perekonomian. Jadi masih ingat kan tadi tugas siapa? Nah, kalau sudah siap membuat gagas, kita presentasikan di depan ya. Sekarang dikasih waktu 10 menit ya buat gagannya. Kelompok ini bagian apa tadi? Permintaan, pengeluaran dan teknologi. Karena tidak semua dari Jadi kan bagian kelompok ini bagian apa? Bikin kotak cabang gitu lah.
Bagian itu yang kayak tadi. Kalian kan pernah ditulis kayak barang gitu. Teknologi dapat. Dibagi. Sebulan nanti
dong. Ya judulnya di atas nanti. Dua kali. Jadi sebelum tadinya itu apa? Pabriknya udah banyak harga tahu. Jadi siap. Kita presentasikan hari ini juga ya. Biar nggak kalau besok udah ganti materi lagi. Oh, baca hari ini tuh. Siapa ini? Siapa tuh? Udah deh siap. Boleh saja berita caranya siapa jagoannya kita ini. Ini siapa nggak dikasih nama? Jenes. Oh, ada baru. Ada ini. Ada tadi ini. Ya, maju yang siap. Salah.
Udah ada yang siap presentasi? Salah dua nggak dapat. Salah dua nggak dapat ya. Harus kena 3. Kelompok mana dulu yang mau maju? Ya. Sebelum pulang. Ya kita siapkan hari ini makanya biar nggak lama-lama. Salah dua nggak dapat. Cuma depan lagi. Lagi bisa. Tiap hari Jumat yuk materi. 2 kali lagi. Apa? Tahu. Iya, kan itu ini cuma 3 pertemuan. Jadilah nama. Kelompok tulis sudah ya? Kelompok Amer? Siap Bu? Ada Kak Ila? Sudah? Maju. Dulu pakai emek gue. Tahu apa? Keren dari mana? Yes, Allah. Sebelum terus dan hidup. Dari mana tadi? Gini deh. Emang di mana? Bantuin kan dari semuanya itu. Siap. Pulangnya jam berapa?
Yang A dulu ya. Ya, Bu. Ya sini kan ini. Ya. Ya sini kan ini. Ada. Maju sekelompok. Akhir baca. Udah maju. Tahu aku. Yang lainnya siap-siap ya. Dia sambil ngerjakan. Yang rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagan 1. Berat rumah tangga keluarga. 2. Berat rumah tangga produsen. 3. Berat rumah tangga pemerintah. 4. Berat rumah tangga luar negeri. A. Peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Rumah tangga keluarga atau disebut sebagai rumah tangga konsumen merupakan lembaga ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. B. Peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Rumah tangga perusahaan atau bisa disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyediaan barang dan jasa bagi konsumen. Contoh, sebuah pabrik tekstil membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjadi produk yang mereka. Maka rumah tangga perusahaan menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga keluarga atau konsumen. C. Peran rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintahan merupakan salah satu kelas ekonomi. Pemerintahan memiliki 3 peran penting, yaitu sebagai regulator, konsumen, dan produsen. D. Peran rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam ekonomi yang terlihat nyata dalam perdagangan Indonesia. Contoh perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang. Rampung. Sudah selesai. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pembicaraan, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Maju. Yang selanjutnya. Yang lainnya dengerin kami ya. Udah mulai. Kalau nggak ada di sini. Yang lainnya ya. Ya teman-teman. Ya. Kami dari kelompok 2 ini menampilkan diskusi kami peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Pengertian rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan
dalam perkembangannya suatu negara, dua konsumen seperti halnya rumah tangga atau keluarga. Rumah tangga mereka juga membutuhkan konsumen baik konsumen. Tiga, selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Sekian dari Selanjutnya yang lain dia kelompok presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi Buat ya yang bacanya. membeli suatu seseorang untuk membeli suatu barang sebagai B. Ada pun faktor yang memengaruhi permintaan kali ini. Satu, ada barang. Dua, pendapatan masyarakat. Lima, kejadian yang akan datang. Berdasarkan jumlah konsumen, berdasarkan daya beli konsumen, permintaan efektif, B. Permintaan absolut, C. Permintaan potensial, D. Kurva permintaan. Kurva permintaan yang sebagai berikut. Kurva permintaan berbentuk dari C atas ke bawah. Kurva permintaan bersifat berbalik atau menggigil. Karena adalah harga atau B yang dipanggang dengan garis vertikal. Barang atau yang dilenggarkan dengan garis horizontal. Maka harga berpengaruh terhadap barang atau jasa yang diberikan. Ialah hasil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok tengah. Udah, nggak boleh gitu. Rehat. Nanti saya bilang ke pemilih ya. Yang lainnya dengarkan. Jangan jauh-jauh nggak. Gelap nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kuat suaranya tuh. Kuat Riz. Berdiri yang bagus Riz. Nah, yang kuat suaranya. Ayo lanjut slide terakhir.
Siap. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan hasil studi kami. Konsep dari permintaan atau demand, setiap pembeli maupun penjual yang berada di pasar mempunyai anggapan bahwa barang yang diberikan mempunyai nilai dan kebenaran. Keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran dan psikologi. Permintaan dalam ilmu ekonomi, permintaan disebut dengan istilah demand, merupakan suatu kebutuhan seorang untuk membeli suatu barang dan memberikan harga selama periode tersebut. Penawaran, pada dasarnya penawaran terjadi karena suatu pihak atau daerah memiliki keterbatasan agar suatu barang atau jasa dalam kegiatan ekonomi. Penawaran dari pihak produsen teknologi. Mekanisme pasar merupakan kecenderungan pasar bebas untuk perubahan harga akan menjadi seimbang, yaitu sampai jumlah penawaran dan permintaan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, dapat disimpulkan bahwa pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri dari 4. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumen atau keluarga, rumah tangga produsen atau perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir yaitu rumah tangga luar negeri. Peran pelaku ekonomi yaitu yang pertama menyediakan kebutuhan impor, yang kedua membeli barang ekspor, dan yang ketiga menyediakan kredit untuk pemerintah dan perusahaan swasta. Jadi tahu kan ekspor impor? Jadi untuk kali ini kita membahas tentang perdagangan antar daerah, antar pulau, dan perdagangan internasional. Sudah dijelaskan pada presentasi tadi dan dijelaskan di awal tadi ya. Jadi mau sekarang ulangnya? Ya. Yang rapi duluan.